Jangan sampai Ramadan kali ini jadi kurang berkualitas gara-gara belum dapat pasangan. Atau udah dapat tapi belum disetujui. Atau udah disetujui cuma ditunda. Udah nih, insya Allah ibu mah setuju kalau kamu nikah sama anak ibu. Tapi atuh jangan sekarang. Kasih waktu beberapa bulan lagi atau setahun lagi. Itu kan lebih sakit ya. Kenapa lebih sakit? Karena jadi ngegantung kan. Jangan sampai Ramadan kita keganggu gara-gara urusan perasaan. Jangan sampai tahajud kita itu keganggu gara-gara urusan kita lagi nembak seseorang tapi belum ada balasan. Jangan sampai lagi Ramadan itu kita lewatkan dengan sia-sia gara-gara urusan putus cinta. Makanya kita akan ngebahas gimana menjadi jomblo yang sukses di bulan Ramadan. Menjomblo mengakibatkan macam-macam. Tadi yang salah satu yang gak ditulis di captionnya itu salah satu di antara warning. Menjomblo itu mengakibatkan Ramadannya sia-sia. Itu salah satu efek dari menjomblo kalau tidak punya kekuatan dan ketahanan iman. Makanya kita pengen belajar nih gimana jadi jomblo sukses Ramadan. Jomblo sukses di itikaf, jomblo bisa dapat Lailatul Qadar. Kan keren banget, jomblo bisa dapat Lailatul Qadar. Atau jomblonya itu bukan karena belum menikah. Tapi jomblo karena pernah menikah, kan juga ada tuh. Jomblo karena pernah nikah. Nah itu lebih berat lagi tuh. Tahun kemarin perasaan buka puasa masih bareng, sekarang jadi sendiri. Kalau yang jomblo belum pernah menikah emang gak pernah ngerasain kan. Kalau sekarang, ini lebih berat lagi nih. Puasa pertama sendiri. Tapi berbahagialah bagi yang beberapa bulan atau beberapa minggu ini udah nikah, puasa pertama berdua. Selamat ya, mana orangnya? Ada beberapa orang yang nikah sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ini adalah Ramadan pertama buat kalian. Kita pengen belajar gimana caranya walaupun terpaksa masuk bulan suci Ramadan masih dalam status yang sama kan terpaksa. Pengen sih ngubah status, pengen mengedit nasib. Pengen mengedit status jomblo jadi status menikah atau minimal udah bertunangan lah, minimal udah agak-agak jelas. Terpaksa kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan statusnya masih ngejomblo, gak apa-apa. Yang penting itu tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Saya tahu rasanya ibadah gak khusyuk gara-gara masalah ini. Ditambah lagi saya pengen nyemangatin lagi nih. Supaya semakin sering ngebahas tentang jomblo ini semakin kita panas, kita jadi gregetan, akhirnya kita berputus asa dalam kejombloan. Saya suka orang jomblo yang berputus asa. Jomblo yang putus asa akhirnya udahlah saya terima aja. Udah gak pakai pertimbangan. Udah aja lah siapa aja yang datang lah saya terima lah. Datang deh orangnya misalnya. Botak gitu ya. Udah botak, atasnya botak, udah gitu nggak ada janggut, nggak ada kumis. Wah pokoknya bening gitu, cowok bening. Nah ini kan agak-agak gimana kan? Pokoknya saya terima aja deh. Mau dia hafiz 30 juz, mau 15 juz, mau dia lulusan ITB yang bacaan Al-Qurannya bagus. Mau seleb Instagram, mau Facebook, mau nggak seleb, pokoknya udah putus asa lah saya nungguin. Saya pengen terima apa adanya dan siapa yang datang. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan yang datang adalah orang. Bukan setan, karena kalau yang datang setan itu nanti putus asa, yang datang setan kan bahaya kan, jadi dosa kan. Tapi kalau yang datangnya orang, mudah-mudahan insya Allah menjadilah halal. Halalan tayyiban, insya Allah. Oke. Mengawali pembahasan tentang menjomblo dan beberapa akibat fatalnya,
Coba kita renungkan kisah seorang nabi ketika masih jomblo. Gimana beliau bisa sukses dalam masa-masa beliau sedang sendiri, gak punya pasangan. Terus beliau juga hidupnya banyak masalah. Jadi masalah finansial, gak punya kerjaan. Terus masalah keluarga, beliau diusir oleh keluarganya sendiri. Terus juga masalah hati belum terisi oleh seseorang yang beliau cintai. Kok bisa bertahan, kok bisa survive? Coba tebak, Nabi siapa tuh? Salah satunya adalah Nabi Musa. Coba buka surat Al-Qasas. Kita baca kisah Nabi Musa edisi jomblonya. Surat Al-Qasas itu surat berapa? Surat 28. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 21. Ayat 14 deh. Ayat 14 aja. Agak panjang tapi ya. Tilawahnya agak panjang dari ayat 14 sampai ayat 28. Tahu aja nih, subhanallah. Dari ayat 14 sampai ayat 28, satu lembar ya. Kita tilawahnya kalau gitu bareng-bareng biar gak kelamaan. Ayat 14 sampai ayat 28, satu lembar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Dan setelah Musa cukup usia dan memiliki kesempurnaan akal, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan ilmu pengetahuan.
Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Musa masuk ke dalam kota ketika penduduknya sedang dalam keadaan lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang bertengkar. Salah seorang dari golongan Bani Israel dan yang lain dari musuhnya atau kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Maka orang yang dari golongan Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya atau orang Kipti. Musa pun memukulnya, lalu musuh itu menjadi mati. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Kemudian Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak lagi meminta pertolongan kepada Musa. Musa pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang telah sesat dengan kesesatan yang nyata." Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuh itu berkata, "Wahai Musa, apakah engkau ingin membunuhku kembali seperti yang kamu lakukan kemarin? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang atau jahat di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mengadakan perdamaian." Lalu datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya pejabat-pejabat negeri sedang berunding tentang nasibmu dan ingin membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu." Lalu keluarlah Musa dari kota tersebut dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Di jalan dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Dan ketika ia menghadapkan arah perjalanannya ke negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku atau membimbingku ke jalan yang benar." Tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternak mereka. Dan ia menjumpai di sana di belakang orang itu 2 wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa bertanya, "Apa masalah kalian berdua?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala-penggembala laki itu memulangkan ternak mereka, sedangkan ayah kami adalah orang yang sudah lanjut usia." Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat berteduh dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah satu dari 2 perempuan tadi dengan berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku memanggil kamu agar ia memberi upah terhadap kebaikan yang kamu memberi ternak kami tadi." Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya dan menceritakan ceritanya, ayah itu berkata, "Janganlah kamu takut, sekarang kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jadikanlah orang itu sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik dalam bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya." Lalu laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun, dan jika kamu menggenapkan menjadi 10 tahun, itu adalah satu kebajikan darimu. Aku tidak ingin memberatkan kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Musa menjawab, "Ini adalah perjanjian antara aku dengan engkau. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Shadaqallahul azim. Teman-teman, dari kisah perjalanan Nabi Musa tadi
sampai beliau menikah. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama bagi yang mengalami masalah yang sama dengan Musa, masalah kelabilan. Musa pernah labil. Labil gimana? Dia terbawa emosi. Itu fitrahnya anak muda. Cuma bedanya Musa terbawa emosi itu dalam sesuatu yang baik, tapi agak emosional. Kalau kita mungkin emosional itu dalam sesuatu yang sifatnya subjektif. Gimana? Kumaha aing gitu ya. Itu kan emosional. Kalau Musa mah bukan kumaha aing. Ini gara-gara ada yang ganggu kaumnya, orang Bani Israel, orang yang lemah, akhirnya dia emosional. Enggak diselesaikan dengan baik-baik, enggak dilerai, tapi emosi, namanya juga anak muda, labil. Ditambah lagi anak muda, emosional, labil, jomblo lagi tuh, kan makin labil. Ini bukan teman-teman saya juga kayak gitu dulu. Dalam keadaan labil masih sendiri, enggak ada yang menenangkan. Kalau sekarang labil ada yang menenangkan. Mau dikisahin? Kalau sekarang labil ada yang ngirim kalimat sayang, belahan jiwaku gitu kan. Itu langsung kelabilan tadi itu menjadi stabil. Masalah dikit di kantor, curhat sama istri. Ada masalah di rumah, curhat sama suami. Kan enak tuh. Kalau labil langsung tenang, langsung lurus lagi, langsung insya Allah istiqomah lagi. Tapi kalau jomblo, labil mau curhat ke siapa? Curhat ke Instagram, paling-paling orang nge-like doang. Udah kita sakit, di-like lagi, seneng dia kita sakit. Kita ngeposting penderitaan kita gitu ya. Ada setetes air mata mengalir, jekrek. Posting di Instagram, like, 1000 like-nya, berarti orang 1000 itu seneng kita sedih. 1000 itu seneng kalau kami suka loh kalau kamu nangis, kami suka loh kalau kamu menderita, kan jadi gak pas nih kita mau curhat. Tapi kalau kita curhatnya kepada suami, dia akan menyeka air mata kita. Bukan nge-like. Kita nangis, suami di sebelah, aku suka banget ngelihat kamu nangis. Kan gak gitu kan? Dia akan ngambil tisu, dia usap. Beda tuh. Makanya dalam keadaan labil, jomblo itu bahaya. Kalau dalam keadaan labil udah punya pasangan, itu insya Allah ada netralisir. Jadi recovery perasaannya itu bisa lah. Kecuali dua-duanya labil, ini agak susah nih. Suami ngambek, terus curhat sama istri, istrinya juga ngambek dicurhatin. Itu agak berat. Berat banget sih emang, bukan agak berat. Nah tapi kalau sendiri, udah gak ada harapan. Terus gimana caranya? Kalau lagi dalam keadaan labil, banyak masalah, bertubi-tubi. Masalah di kampus, masalah di sekolah, masalah sama temen, masalah keluarga, masalah pribadi. Banyak banget masalah, labil, akhirnya kan jadi emosional tuh. Ngelihat apa aja pengen dihantam. Itu gimana caranya? Caranya ada di dalam paragraf ini. Robbi, larinya tuh ke Allah. Coba perhatikan di dalam paragraf ini. Berkali-kali Musa tuh larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita? Orang kalau dengerin curhat kita, mungkin pertama dia mau dengar curhat kita. Besok kalau kita pas dia panggil kita cuek, dia udah gak mau lagi dengar curhat kita kan? Pertama kita curhat nih, japri ke dia. Malam-malam kita chat sama dia. Panjang lebar, dia bacanya aja udah di scroll. Entah dibaca atau enggak juga. Kan kalau di WA mah asal dibuka udah read kan ya. Kadang-kadang gak dibaca tapi read gitu. Kayak udah dibaca, padahal gak dibaca saking panjangnya gitu. Tapi kita husnuzon mah dibaca lah sama dia. Dibaca walaupun akhirnya doang yang dibaca. Udah gitu dia balas, oh yang sabar ya, ya emang kayak gitu sih cowok, mending kita aja. Bahaya jadi LGBT kan gara-gara itu tuh.
Gara-gara kecewa kepada lawan jenis. Udah curhat panjang lebar, direspon sama dia, curhat lagi, direspon sama dia. Sampai kita berpikir, dia enak banget ya dipakai untuk curhat. Respon terus sampai tengah malam, udah selesai. Besok ketika dia ada masalah atau dia ngajak ke satu tempat atau minta ditemenin, kita ada alasan untuk tidak memenuhi panggilan dia, kecewa dia. Pas berikutnya kita curhat, dia udah gak mau read lagi. Kan ada alasan kalau nggak di-read, oh maaf kemarin HP lagi lowbat, lagi dicas, readnya pagi mah udah nggak perlu curhat lagi, orang kita udah sibuk kerja, udah nggak perlu respon lagi. Kenapa? Dia udah malas sama kita, udah ilfil. Itu manusia, tapi Allah, kita curhat nih, curhat sama Allah panjang lebar dalam tahajud, lagi ada masalah, biasa ya. Orang kalau lagi tahajudnya rajin biasanya suka ada masalah tuh. Atau mungkin pas lagi mau ujian, lagi ujian nasional, tahajud, bareng lagi tahajudnya di sekolah. Begitu selesai ujian nasional juga bareng, cuma di tempat lain. Coret-coret baju, pesta pora. Digituin, Allah tuh digituin banget. Terus nanti pas ada masalah kita datang lagi, Allah dengerin lagi coba. Kurang baik apa coba Allah? Tempat curhat yang paling baik itu adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu sampai ada ayat surat namanya surat curhat. Coba, tebak. Nama surat Al-Quran yang secara terjemahan bebas namanya surat orang curhat. Di Al-Quran ada loh, surat orang curhat. Surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah artinya apa? Perempuan yang curhat. Curhatnya ke siapa? Bukan ke Rasul, curhatnya ke Allah. Ke Rasul mah minta fatwa, istifta namanya. Rasul ini gimana nih, ziharnya udah jatuh belum nih? Karena dulu ada istilah zihar. Zihar itu menganggap istri sebagai ibu. Sehingga dianggap udah haram untuk dijadikan sebagai istri lagi, udah gak boleh bareng lagi. Namanya zihar. Perempuan ini datang kepada Rasul bukan curhat, istifta, meminta fatwa kepada Rasul kira-kira jatuh gak nih ziharnya. Tapi kalau curhatnya, aku serahkan urusanku kepada Allah. Curhat paling baik tuh sama Allah dan langsung Allah bukan cuma ngedengerin, bukan cuma ngerespon, tapi ngasih solusi. Itu Allah kalau dicurhatin tuh kayak gitu tuh. Makanya Musa dalam kelabilannya sebagai seorang jomblo, manusia biasa, hanya seorang anak muda dan bahkan belum jadi nabi. Jadi masih manusia biasa nih, belum jadi nabi. Cuma dia manusia yang walaupun biasa punya keistimewaan. Tapi tetap aja sisi-sisi kemanusiaannya ada, labil. Ketika ada masalah, Robbi. Coba perhatikan lagi ayat tadi. Berapa kali Musa curhat ke Allah? Dari mulai ayat 14. Ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Wahai Tuhanku, Rabbi zalamtu nafsi, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, kalau ada masalah dalam hidup kita yang disebabkan, kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri. Namanya orang lagi labil kan, suka salah aja nih. Udah curhat sama Allah, curhatnya apa? Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat. Gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah pakai perasaan, udah menuliskan namanya di dalam hati kita, pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Kan gitu ya. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kayak gitu, putus, sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, merasa gak dihargai dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang labil. Udah gitu curhatnya dengan cara dengar musik, lagu-lagu yang makin oh ya gak apa-apa dikit lagi seru. Lagi dalam keadaan itu dengernya lagu kau hancurkan hatiku, hancur misalnya. Itu kan makin buat kita merasa benar emang hati saya lagi hancur. Jadi kayak dibenarkan oleh lagu-lagu yang kayak gitu.
Harusnya kalau lagi kayak gini mah dengarnya lagu-lagu heroik. Indonesia tanah oh. Insya Allah. Dengar lagu Halo Halo Bandung itu wah dengan penuh semangat kan? Lagu kepahlawanan, lagu tentang kemerdekaan. Atau minimal lagu-lagu yang lucu lah. Jangan sampai kita menikmati perasaan kita yang sedang hancur itu dinikmati.